Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualan kita masih diberikannya usia, kesehatan badan, dan yang paling penting Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sabarataan untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat ibadah. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk menunggu isya, kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik. Kan duduk aja ya, menunggu isya aja sudah fadilatnya luar biasa, seperti haji dan umrah, tamataini sempurna keduanya ajar Nabi. Jadi kita dapat pahala yang luar biasa hanya duduk menunggu isra. Kita tambahi lagi dengar hadis Nabi, dengar ayat Al-Quran atau perkataan-perkataan ulama yang belum sampaikan. Itu alhamdulillah, mudahan tabungannya bertambah terus ya, tabungan untuk pahala di akhirat itu bertambah terus. Meskipun beberapa hari ini perasaan ulama Jakarta, perasaan Riyadul panas benar, perasaan ulama panas ya, panas kemudian sorenya hujan ya, panas kemudian sorenya hujan ya, kada apa-apa ya, kada apa-apa. Itu banyak aja hikmahnya ya, banyak sekali hikmahnya. Jadi antaranya kalau kita kembalikan ke hadis Nabi pernah bersabda, fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita, panas yang bersengatan itu seakan-akan dari uap api neraka jahanam. Itu nanti digali hikmahnya, dicari hikmahnya oleh ulama. Oh ya, Nabi Muhammad itu menginginkan pas kita kepanasan, pas kita merasa kurang nyaman ya karena sangat-sangat panas udaranya atau mataharinya, kita keingatan dengan api neraka ya, keingatan dengan sesuatu yang mengerikan di akhirat sana, dan akhirnya kita ya berhenti melakukan kemaksiatan atau berusaha mengurangi kemaksiatan, hingga kepanasan yang kita rasakan tiap hari ini itu sebenarnya ada hikmahnya yang luar biasa kalau kita mau mengambil pelajarannya. Jadi salah satunya itu ya. Tapi kalau yang jualan es dapat hikmah pada dulu juga, yaitu banyak benar hikmahnya ya, karena laris manis ya, karena laris manis. Tapi nantinya sabar itu ada hikmahnya, ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang kita kan munajat orang yang baik itu ya, ketika dia bertafakur, ketika dia berpikir, maka kesimpulan dia dengan semua yang terjadi, dengan semua yang ditakdirkan Tuhan, semuanya yang terjadi di alam semesta ini, kada ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kada ada yang sia-sia yang Tuhan ciptakan ya Allah. Hingga para pakar tasawuf atau ulama-ulama tasawuf yang berusaha menyuruh kita menganjurkan kepada kita sabarataan, semua kejadian yang terjadi dengan kita, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, atau cuaca ekstrim dan lain sebagainya, coba dicari hikmahnya, coba dicari pelajaran berharga dari sana ya, karena kada ada yang sia-sia ya, Nah kecuali kita kada berilmu ya, hati kita bermasalah, maka yang terjadi malah menambahi dosa ya, atau membuat kita kada bahagia, kada senang menjalani hidup yang sekarang kita jalani tadi. Padahal ya ajaran agama kita menganjurkan kita cari hikmahnya, gali hikmahnya, dan akhirnya merasa bahagia, merasa nyaman ya dengan situasi apapun. Nah kalau pian kepanasan, nah mungkin di tempat pian ada juga yang naik haji, kemudian pas dalam musim panas, di sana panas lagi sekalinya daripada di sini. Di sini sekitaran 37-an atau ya 37, 38 sudah panas banget. Di negara lain ada aja yang 45 sampai 50. Nah di Mesir ada yang pernah 50. Kawan kan merasa keluar
darah di sini ya, keluar darah karena panasnya luar biasa. Nah, berarti panas di sini kita masih bersyukur karena ada yang lebih panas daripada kita ya, daripada kita. Kemudian pas hujan pulang, tiba-tiba siang sorenya hujan, itu hikmah yang luar biasa juga. Apalagi dia sudah sampai di rumah, tuntung begawi sudah hujan luar biasa, sekalinya hujan nyamannya ya, nyaman benar itu ya, tinggal diulahkan kopi aja atau teh lagi sudah ya, nyaman benar, sudah menikmati hujan. Tapi yang masih ketinggalan di jalan, yang masih kehujanan di jalan, jangan apa-apa juga, itu nikmat Tuhan juga. Ulun takoni bagiannya, hakum kehujanan di jalan atau kehujanan di rumah? Jawab apa? Kehujanan di jalan daripada kehujanan di rumah. Kamu kehujanan di rumah berarti bocor kan kita, apa namanya, atap kita, abutan kita. Kamu pas hujan sekalinya bocor, anunya di kamar kah atau apa bisa? Ya baik kehujanan di jalan. Tapi kalau bisa jangan dulu ya, kalau bisa jangan dulu. Cuma kalau kehujanan pun ya, itu nikmatnya luar biasa juga, banyak benar juga sebenarnya kalau kita mau menggali hikmah di balik sana. Secara umumnya itu pasti ada binatang yang kehausan yang perlu diminum, maka diminumi, ada tumbuhan yang perlu disirami dan lain sebagainya. Dan nantinya kalau ada hujan kita seorang yang menderita. Ya meskipun kita kehujanan merasa adanya nyaman, padahal nyaman juga. Itu nantinya kalau kita berkaca dengan hadis Nabi, waktu mustajabud da'wat, ya, waktu doa dikabulkan sebenarnya. Pas hujan itu turun rahmat dan doa cepat sekali dikabulkan. Jadi pas hujan itu jangan disia-siakan. Nah, jadi selain minum kopi, ya, berdoa pulang lawan Tuhan, berdoa minta apakah yang belum lagi tercapai atau belum terkabulkan. Kebiasaan lebih cepat daripada kita berdoa di waktu-waktu lain, ya, di waktu-waktu lain. Cuma ada Jepang yang membuat kita bahagia itu. Tadi sudah hujan, ngopi sekalinya terpikirkan pulang, jakanya ada Indomie, itu nyaman. Nah itu ada bahagia. Ada pulang nama ulah, ada bahagia. Minum kopi sudah ada dinikmati, sekalinya hendak Indomie. Sekalinya kedua kalinya hujan yang sekian kalinya ada kopinya, sudah ada tehnya, ada Indominya, sekalinya hintalo habis di dapur pulang. Nah kalau ada pulang hintalonya kurang pulang aja. Itu ada bahagia juga. Yang kayak itu kadang mau bahagia, cara berpikirnya kayak itu tadi. Ya, jangan juga, ya, jangan sampai kayak itu juga. Bahkan dari nanti kalau sampai kehujanan pun ada aja caranya untuk membuat kita bahagia. Kalau kehujanan kendaraan, ulun keingatan waktu kakanakan bila berhujan diseriki mama, ya diseriki kuitan. Oh, jadi ulun sekarang ada lagi namanya nyarikin, terserah sore ini hujan, ya padahal dasar menuju rumah juga kulit, ya padahal menuju rumah, tapi bahari waktu kakanakan karamian hendak berhujan diseriki kuitan. Nah sekarang ada lagi yang menyariki, nikmat ya lagi berhujan sampai ke rumah. Atau ulun keingatan juga melihat pernah memandang itu orang Mesir bahari itu karena hujan itu jarang bahari di sana. Setahun sekali untung mereka hujan, mereka pastilah hujan karena menurut mereka itu nikmat benar, ya menurut mereka itu nikmat benar. Dulu anggap juga seperti orang Mesir juga karena ini nikmat Tuhan juga kan hujan. Meskipun mandi juga habis itu bilang ada dasar garing juga ya, bilang ada dasar garing juga. Tapi cara kita membuat kita bahagia itu banyak sekali. Ya, cara kita membuat kita bahagia, menyeting hati kita supaya tetap bahagia di situasi apapun, di keadaan apapun, itu sebenarnya kita bisa bahagia. Dan itu yang dikehendaki tasawuf, yaitu yang dikehendaki kalau bujur-bujur belajar tasawuf. Apapun yang terjadi lawan kita sebenarnya itu kebaikan untuk kita. Kadada yang kada baik, ya kadada yang kada baik. Cuma kalau salah settingan aja yang membuat kita merasa itu kada baik takdirnya, padahal sebenarnya baik. Hatta dalam hadis itu terkajut aja, terkalipik kita, ya karena ada apa kita kira ular sekalinya tali aja terkajut kita. Itu ada aja hikmahnya, dapat pahala kita, ya dapat pahala. Apalagi misalkan kayak gini, sudah Tuhan sekalinya anak seberataan sibuk, seberataan tapi menghilangi, itu kan kalau hawa nafsu kita akan sedih sekali. Tapi kalau kita berpikir dengan jernih, Tuhan sudah mentraining kita, melatih kita agar siap-siap di kuburan, ya siap-siap di kuburan karena seorangan juga. Ya kan ada yang pas asal berkumpul anak yang seberatan, tapi anak sibuk ini, sibuk itu, ada yang sibuk ini, ada yang sibuk itu. Lawas sekali kamu bertanggung cuma ada tiap hari karena ada kesibukan masing-masing. Nah akhirnya untuk kita yang berilmu, ya kalau usia sudah 60-70 tahun tadi, rancak ditinggalkan anak atau ada jarang bertanggung anak, ya kan apa-apa. Itu hikmahnya kita sudah melatih diri, nanti suatu saat sabarataan kita akan saurangan aja di
di kuburan sana. Bapak kita sarik, ya bapak kita kada bahagia. Yang mendingan dinikmati aja latihan tadi supaya jangan takajub juga di kuburan sana. Karena mau kada mau Nabi mengatakan kita itu akan merasa sempit juga di kubur sana itu, dalam artian terpisah istri, terpisah anak, terpisah ini, terpisah itu jujur Nabi akan membuat perasaan sedih itu ada. Sabaratan orang itu akan merasakan itu ketika dia dikuburkan, melihat dan di atas kuburan mendengar yang di atas kuburan sana telapak kakinya kita dengar, apa yang diucapannya didengar, itu ada kesedihan juga ya ada. Tapi lama kelamaan kita akan berdamai dengan situasi itu ya, kita akan berdamai dengan situasi itu. Dan untungnya kalau amal soleh yang banyak yang kita bawa itu akan menemani kita. Tapi pemulaannya, reaksi pemulaannya itu jangan Nabi hatta saat Ibnu Mu'az pun itu merasakan itu. Jadi itu seorang sahabat yang hebat ya, yang luar biasa jasanya untuk agama Islam, dan beliau meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan beliau pun sedih waktu terpisah lawan anak istrinya, lawan keluarga besarnya, yang lawan keluarga besarnya. Tapi nantinya ya, amal saleh akan datang, kemudian ya, perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan selama hidupnya juga akan datang. Itu lama kelamaan semua orang akan berdamai dengan keadaannya tadi. Tapi kalau keburukan yang datang, amal buruk yang datang, alhamdulillah ya, ditambah tekanan psikologis sedih, terpisah anak bini, kemudian keburukan yang datang itu akan membuat kita kada nyaman sekali. Itu di dalam kubur nauzubillah. Jadi nikmati aja dulu, yakin sebagian pintu aja yang di training Tuhan ya, terpisah lawan beberapa anak ya, atau kada anak sibuk ini, anak sibuk itu dan lain sebagainya. Ada perasaan sedih ya, ada apa. Tapi tadi itulah cara Tuhan ya, supaya kita ingat ya bahwa kita ini sementara, sebertaan di sini sementara, ada yang lawasnya. Bahkan perjalanan masih lama. Di kubur itu berapa tahun ya, alam barzah itu berapa tahun kita kada tahu. Kemudian kena kiamat di padang mahsyar berapa puluh tahun kita pun kada tahu. Dihisab kena berapa puluh tahun kada tahu ya, di timbangan kada tahu. Di jembatan, kalau jembatan itu ada riwayatnya. Anunya itu 500 tahun, yang ininya 500 tahun, turunnya 500 tahun, 1500 tahun umur anunya. Perjalanan manusia dengan jalan kaki itu perlu 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Berapa dah? Jauh. Kita cuma di sini 60, kemudian ada yang 70, ada yang lulus lagi 80, ada yang 90 lah. Ya, belum ada kira-kira, belum ada 90 tuh. Menurut cerita rasa bosan juga hidup. Ya, rasa bosan juga hidup, dan duit kita tahu juga. Ya, duit kita tahu lagi tentang duit, kita tahu lagi, kita tahu lagi. Ya, apa namanya? Ya, tapi ini cuma benar. Hingga nantinya Quran menggambarkan kita pas di padang mahsyar atau pas di akhirat sana merasa hidup di dunia ini cuma sehari atau setengah hari ya, persis seperti kita bangun dari tidur yang tadi kayak mimpi aja, yang terjadi semuanya itu seperti mimpi. Tapi untungnya karena bagian insyaallah mudah-mudahan banyak membawa pahala ya, banyak membawa amal soleh, hingga ada yang menyesal karena meninggalkan banyak perbuatan baik selama hidup di dunia tadi. Kalau orang kafir itu menyesal, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan jakanya aku jadi tanah aja ya, jadi tanah aja. Tapi kalau beriman kada, insyaallah, apalagi beramal soleh, insyaallah kada ya, bahkan berharap akan masuk surga meskipun panjang benar. Itu kalau teringat itu banyak ulama yang tertangis, kayak apa ini ya, kayak apa ini ya, kayak apa ini. Mereka sedih kalau pindah ada cukup sanggup ya, ada cukup sanggup mereka, karena perjalanan begitu jauh. Dia merasakan aja kena ke Balikpapan kah, kemana kah ya, kemudian sanggup sedikit saja. Apakah nyaman atau kada perjalanan tersebut? Tentunya kada mengenakan sama sekali ya, kada nyaman sama sekali karena kekurangan sanggup ya, kekurangan bahan untuk makan dan minum. Sedangkan akhirat sana perjalanan yang begitu panjang. Maka jangan heran karena Nabi itu mengasih tahu lawan kita, misalkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sunnah fajar yang kita lakukan tadi sebelum sholat fardunya tadi itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masukkan aja ke rekening kita itu banyak hitungan dunianya sudah, tapi kalau dibandingkan dengan akhirat itu kan masih sedikit kira. Masih perlu banyak lagi sanggup untuk perjalanan yang begitu jauh tadi. Bahkan tadi belum menggambarkan, Nabi mengatakan tadi min faihi dari jahannam, apa sidatul har tadi, panas yang bersengatan itu seakan-akan dari uap api neraka jahannam. Itu
dikonfirmasi di hadis lain, karena uap neraka jahanam itu akan dirasakan oleh seseorang, padahal perjalanannya lagi menuju sana masih 500 tahun, ya masih 500 tahun sudah terasa panas yang luar biasa dan berbau pula, ya berbau yang tidak mengenakan sama sekali. Nah, itu perjalanan yang akan dilalui oleh umat manusia, ya oleh umat manusia. Dan yang subihin terlambat masuk surga itu kena setengah hari di akhirat itu 500 tahunan terlambat masuk surganya daripada yang miskin dan sama-sama beramal soleh, tapi yang satu harus mempertanggungjawabkan hitungan anunya, kamu dapat dari mana itu setengah hari di sana, dan kalau dihitung setengah hari di sana sama dengan 500 tahunan di muka bumi ini tadi. Jadi yang sugi kena kosong ya. Pian bagus saja takdirnya sugi melakukan kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya, tapi selain pian dapat kenikmatan di dunia ini, ya bisa nyaman daripada orang lain, juga ada konsekuensi yang diterima, pertanggungjawabannya, karena pertanyaannya didapat dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa, semuanya detail dicatat dan dipertanggungjawabkan. Itu memerlukan waktu setengah hari di sana, ya memerlukan waktu setengah hari di sana, meskipun masuk surga terlambat daripada kawan pian yang ada banyak pertanggung jawabannya tadi. Jadi bagus saja banyak duit, ya bagus saja banyak harta, ada yang salah asalkan halal jangan haram, ya tetapi itu pun juga akan menerima konsekuensi terlambat sedikit, ya setengah hari di sana, dan itu dihitung setengah hari di sana sama dengan 500 tahunan di sini, ya 500 tahun di sini. Jadi kita kuat sombong, ya karena orang merasakan lebih sombong. Ada sebuah cerita juga karena jadi dua orang, dia bertiga bersahabat, sama-sama alim, ya sama-sama berpengetahuan, sama-sama luar biasa ilmunya luar biasa, amal solehnya. Kemudian berdua meninggal pada hulu, ya berdua meninggal pada hulu, kawannya berdua meninggal pada hulu. Dia masih tersisa, kadang meninggal dan dimimpi akan Tuhan, ya dimimpi. Orang soleh merajakan mimpi, dan kalau orang itu semakin soleh, presentasi benar mimpi terus semakin kuat. Jadi kalau dia semakin hari semakin jujur, dia semakin hari semakin baik, banyak amal soleh dia, presentasi kebenaran mimpi pian itu semakin kuat, ya semakin banyak. Tapi kalau pendusta, ya kalau banyak melakukan maksiat, itu ada presentasi untuk mimpinya benar itu sangat-sangat minim, ya sangat-sangat sedikit. Tapi kalau pian banyak ibadah, kemudian berkata-kata jujur, ya memperbanyak ibadah, menjauhi kemaksiatan, itu kebiasaan presentasi mimpinya itu kebenarannya sangat-sangat tinggi, ya sangat-sangat tinggi. Dan dia termimpi dua orang sahabatnya tadi masuk surga, ya, dua orang sahabatnya tadi masuk surga karena memang amal solehnya luar biasa. Cuma yang dilihatkan Tuhan di dalam mimpinya tadi di pintu surga, ya, dia mengamati pintu surga dan kedua sahabatnya tadi akan masuk. Nah cuma ternyata kawan ini memprediksi dua orang ini akan masuk surga, si A lah yang akan pertama kali masuk surga, karena menurut dia si A itu lebih banyak ibadahnya, lebih banyak mungkin muridnya, lebih banyak ilmunya menurut si A tadi. Si B hebat juga, banyak juga ilmunya, banyak juga ibadahnya, banyak juga muridnya. Cuma si A memprediksi si kawan ini memprediksi si A lah yang berdahulu masuk surga. Nah sekalinya penjaga surganya tadi menyuruh malah silakan kalian masuk surga, cuma yang berdahulu adalah si B, si B yang masuk surga. Kita kaget, kenapa kawan, maka aku mengira si A yang berdahulu, tetapi malah si B yang berdahulu masuk, sama-sama masuk surga, habis itu masuk surga juga. Hingga dia menakuni di dalam mimpi tadi, ya dalam mimpi tadi dia menakuni penjaga surganya, kenapa itu tadi, ya kenapa si bin tadi berdahulu masuk surga, aku mengira ini. Nah itu sebenarnya kada tahu bang, semua orang kita tuh kada tahu detil setiap orang tuh kada tahu, cuma sekedar melihat, ya sepintas kilas, dan syukurlah kalau dia baik, rasa kita baik, alhamdulillah, ya. Tapi detil-detilnya, apa yang dia kerjakan di rumahnya, apa yang dia lakukan dia sendirian dan lain sebagainya, itu kada ada yang tahunya, ya itu kada ada yang tahunya. Dan ini alasan kami mendahulukan si B berdahulu masuk surga daripada si A, karena si A tabanyaki berisi baju, ya
dua buah lembar bajunya, 2 puting bajunya, sedangkan si B itu cuma 1 lembar di awak aja bajunya. Zaman bahari baju piannya mahal banget ya, sejak baju yang pian pakai itu harganya larang karena kadang mesin tekstilnya kadang harus dianyam, kemudian jarang sekali bisa ditemukan hingga harganya mahal. Nah, sidin kawan dua yang satunya berisi baju satu aja. Nah, ini perhitungannya cepat sedikit ya, cepatnya 1 langkah masuk ke dahulu masuk ke surga. Yang satu 2 buah lembar, 2 buah baju, maka terlambatnya sedikit ya, terlambatnya sedikit masuk surga juga ya, tapi terlambat beberapa langkah karena berisi baju 2 butir. Dan kita selama harian ya, kita selama harian berisi baju lu tidak boleh membayar ya, terlambat itu tidak boleh ya, tidak boleh itu terlambat daripada orang bahari yang sedikit aja bajunya, buka lemari banyak aja baju, buka kulkas banyak aja yang dimakan ya, kemudian lihat rekening ada aja masih isinya dompet masih ada aja. Itu banyak benar nikmat Tuhan ya, itu banyak benar nikmat Tuhan, dan ada pertanggungjawabannya, itu ada pertanggungjawabannya karena nantinya pian jar orang yang mensensus dia pian membuka apa namanya di kulkas, ada makanan yang dimakan untuk hari ini ya, ada yang dimakan untuk hari ini, apalagi nyaman. Wah, itu hitungannya pian itu cuma 25% aja orang di muka bumi yang kaya pian itu, yang nyaman kayak pian itu tadi ya, 25% aja yang dimakan, siap dimakan itu ada, yang lain di belahan bumi. Tapi di Indonesia sebenarnya banyak yang nyaman, banyak nyaman, tapi ada yang di belahan bumi, apalagi yang di konflik perang ya dan lain sebagainya. Itu benar-benar belum hanya terlihat di Gaza itu harga kambing itu anak berkorban berapa itu harganya, 40 jutaan harganya ya, 40 jutaan. Kalau karena situasinya sangat-sangat mencekam kayak gitu, kemudian ngambil pada memasukkannya, kemudian kalau ada yang hendak berkorban itu harus 40 jutaan rupiahnya ya, 40 jutaan rupiahnya, sedangkan dia kada sampai situ ya, kada sampai situ. Nikmat Tuhan yang lebih besar, tapi konsekuensinya kayaknya ya tadi ada pertanggungjawaban yang harus tapi kalau halal ada bapak aman aja. Jadi kalau pian halal ada bapak terlambat setengah hari, kita kada menyuruh pian habiskan duit ya di hambur-hambur, kada itu aman aja meskipun lama sedikit ya, asalkan halal kada bapak. Yang berbahaya itu kalau pindah kada halal, yang berbahaya itu kalau pindah kada halal, meskipun dibagi-bagi sebagian ya, ini diambil kurang tapi dibagi separuh nikmat, itu bahaya juga, tetap berbahaya. Mendingan kada pernah bersedekah tapi kada pernah melakukan yang haram atau mengambil harta yang haram, karena syaitan itu pintar banget menggoda. Korupsinya sedikit ini jadi bagi kurang, karena bagian ini akan menutupi ke dosa yang korupsi itu ada, tetap berbahaya, itu akan tetap berbahaya. Mendingan kalau pilihan mendingan tidak pernah bersedekah tapi tidak pernah mengambil harta yang haram daripada mengambil harta yang haram sebagian disedekahkan sebagian dinikmati. Jangan ya, jangan, itu akan sangat-sangat berbahaya. Atau nanti ya tadi jalur harus timbang balik supaya biar jangan salah paham dengan ilmu agama. Dalam artian Islam itu ada menyuruh kita miskin juga ya, menyuruh kita sakit kada juga. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah dalam sebuah statement Zidin mengatakan, ya kada apa-apa, aku nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan 1000 dinar. Ini di mana aku mendapat duit 1000 dinar ini, tapi aku halal aja mencarinya daripada aku berhadapan lawan Tuhan dan diinterogasi Tuhan dengan 1 dinar tapi minta-minta lawan orang lain. Aku kada hendak ya, kada hendak akan tersupani karena kalau 1 dinar ditakuni ikan kenapa yang kau begawe, yang kau bekerja, tapi kenapa minta-minta meskipun sedikit yang diminta, itu akan bermasalah menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mendingan aku bekerja kemudian aku dapat duit meskipun hartanya kaya raya 1000 dinaran tapi halal ya, dan belanjakan dengan cara yang halal, harus bertanggungjawabkan ya, kenapa itu lebih baik daripada aku mempertanggungjawabkan 1 dinar saja ya, tetapi dalam keadaan meminta-minta atau tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus seimbang aja masalah itu. Dan ini tujuannya tidak lain, tidak bukan supaya kalau pian banyak berduit, pian tetap hati-hati, pian tetap tidak merasa sombong daripada kawan pian yang kurang duitnya daripada pian ya, karena caranya itu ya bisa saja dia lebih dahulu masuk surga daripada kita karena disedikiti Tuhan duitnya di dunia ini ya kan. Ada juga kayak ini jebakan syaitan itu. Pas kita rajin beribadah, kawan kita rajin beribadah, kita tak banyak rezeki, tak banyak duit, kawan tadi itu sedikit. Itu bahayanya kalau kita kada sampaikan yang ini tadi.
kita sudah meleset pulang dari jalan yang sebenarnya. Ya, takkan lubang juga itu bahayanya, takkan lubang juga. Ya, karena sudah tergoda oleh syaitan. Karena boleh kayak gitu, tetap harus ada yang distabilkan. Ya, distabil. Syukur harta banyak, syukur dimudahkan Tuhan, rezekinya dinyamanakan Tuhan, atau yang dikehendaki ada aja terus. Tapi di sisi lain di hati kecil juga tetap rasa khawatir, yang akan ada pertanggungjawaban. Aku boleh merasa harap daripada kawanku, jangan-jangan ini yang lebih dahulu masuk surga daripada aku, karena harus ada pertanggungjawaban tadi. Ya, pertanggungjawaban tadi. Hanya kita baca hadis. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih menanggung puasa. Jadi puasanya semalam bulan Ramadan tadi kada tunai, ya karena sakit, kemudian meninggal, ya beberapa hari sebelum hari raya meninggal. Nah, kayak apa anunya, minta maaf, setelah hari raya meninggal. Ya, jadi setelah hari raya meninggal dunia. Jadi ada tanggungan seminggu sidin kada puasa. Maka kayak apa ini cara solusinya? Nah, Nabi mengatakan shoma anhu waliyuhu. Walinya atau ahli warisnya itu membayarkan puasanya, mengqada'akan puasanya. Jadi kalau ada mama pian atau abah pian, ya puasa tahun tadi kada lunas, kemudian tapi beda kalau meninggal di bulan puasa lah, itu kada ada tanggungan lagi setelahnya itu. Jadi setengah bulan sebelum hari raya meninggal, nah kayak apa nasib setengah bulan pada hari raya itu? Ya ada kewajiban lagi sih, karena sudah meninggal dunia. Yang kita kisahkan ini entah karena bepergian, entah karena sakit tadilah, ya kemudian seminggu kada puasa, masih hidup aja setelah hari raya tadi, akhirnya jadi sendiri akan aku qadha nih, ya sekalinya belum sempat mengqadha ternyata meninggal dunia, maka walinya membayarkan qada'annya. Jadi jangan si wali ini atau anak cucunya atau orang dekatnya tadi hanya mengincar warisannya aja, kadang ya jangan mengincar warisannya aja, karena ada juga yang bisa diwariskan. Ya, ada juga diwariskan, yaitu qada'an puasa, ya qada'an puasa. Tapi harus berilmu juga anak cucu kita. Kalau pada berilmu habisan, yang diincarnya cuma harta kita aja, ada perhatian lawan amal ibadah kita yang ketinggalan. Tapi kalau berilmu insyaallah ya, kalau aku semalam galing bulan puasa dan kada puasa semingguan, nah ia memuasakan atau membayarkan puasanya tadi. Karena kiasannya orang tadi tak hutang lawan Tuhan dan harus dibayarkan hutangnya tadi. Nah, tapi karena walinya boleh aja meminta orang lain yang membayarkan puasanya. Cuma aja si walinya tadi, nah pian aku nama membayarkan qada'an mama ulun abah ulun, tapi ulun belum upah juga pian bahaus belapar tadi sehari misalkan 100.000 atau apa, ada yang pun silakan. Ya, atas izin walinya, atas permintaan walinya tadi, karena walinya sibuk benar juga. Sibuk pernah mau puasa juga, ya akhirnya minta orang lain yang manuakan atas dasar si wali yang meminta, ya keluarga yang meninggal yang meminta silahkan. Nah nanti kiasannya, memang ini kiasannya, dari sinilah muncul ulama mengkias kayak apa kalau sembahyang yang ketinggalan. Jadi sidin tadi pas bukan puasa aja, pas garing tadi sekalinya sembahyang kada kawa jual. Kita lihat secara kasat mata sidin kada sembahyang juga, meskipun secara hitungan fikih sidin tadi selama masih sadar, ya itu puasa dengan sembahyang dengan kedipan mata. Jadi kalau kita nih kan pian berilmu saudara, dalam artian ke majelis ilmu hadir kayak garing, kemudian cuma pian aja lagi yang merasakan, orang lain mengira pian sudah koma, tapi perasaan pian sudah masih ada, ya pian merasa ada. Maka kalau pian sadar ini masuk waktu zuhur, ya makanya disunahkan karena si tukang jaga yang garing ini memadahi sudah masuk waktu zuhur. Kalau pina yang garing tadi masih sadar,
hingga sidin menggawi apa yang bisa sidin gawi. Jadi sembahyang dengan kedipan mata atau sembahyang dengan hati. Itu bagi yang sakitnya, ya, bagi yang sakitnya seperti itu. Kadada ampih menggawi sembahyang tadi karena sakit, dia harus melakukan semampu dia, ya, hatta dengan kedipan mata atau sampai dengan gerak di hati aja. Nah, tetapi bagi kita yang masih sigar, yang melihat abah kita garing semingguan tadi, apakah sembahyang atau kada sidin? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, bagi sidin harus sembahyang semampu sidin. Tapi kita sebagai ahli warisnya atau keluarga dekatnya, ba'apik, ya, ba'apik. Akhirnya kita qadha akan sembahyang sidin selama satu minggu tadi diqadha akan, ya, diqadha akan sembahyang sidin tadi karena ba'apik, ya, karena ba'apik tadi. Adapun sidin sembahyang alhamdulillah, ya, kalau ada sembahyang sudah diantisipasi dengan cara diqadha akan. Nah, kalau hendak aman lagi, tapi ini mazhabnya mazhab Abu Hanifah, tapi ini bagi yang sugih ya, bagi yang sugih. Dalam artian kayak gini, mazhab Abu Hanifah itu ada sistemnya kayak gini. Jadi bahilah ngarannya lah, bahilah itu jadi sembahyang itu dihitung sehari itu kan 5 kali yang wajibnya, bahkan kalau Abu Hanifah itu 6 kali karena witir juga wajib. Nah, dihitung sehari itu satu kali sembahyang itu 1 mud, berarti 6 mud dalam bentuk beras asalnya. Ya, kemudian dihitung mulai 15 tahun dianggap balik sampai 60 tahun meninggalnya, dihitung berapa yang dikeluarkan. Kemudian jumlahnya tadi dibentuk emas, dan emasnya tadi bujuran dibagi lawan orang miskin. Nah, itu benar untuk orang sugih itu, Bang. Itu apa namanya? Berapa itu anunya? Itu usaha yang keluarga, ya, bentuk usaha keluarga supaya anaknya keluarganya tadi yang meninggal tadi, ya, sembahyangnya mudah-mudahan diterima. Kalau ini menutupi, kalau tidak ada yang akan diterima, ya, kalau tidak ada yang akan diterima maka sudah tertutupi. Bahkan kalau diterima mulai balik sampai meninggal sudah ada antisipasi 1 kali sembahyang itu 1 mud. Tapi catatannya adalah bujur-bujur disedekahkan dan dengan orang yang perlu atau orang yang miskin di sekitaran pian. Itu mahal juga, itu mahal juga. Ya, berapa hampir 100 gram emas juga nanti ujung-ujungnya kalau kayak itu. Tapi itu nanti secara otomatis akan jadi sedekah untuk si mayit, ya, akan jadi sedekah untuk si mayit kalau sembahyangnya sudah diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita mentang-mentang sugih berarti orang belajar pada sembahyangkan karena dibayar gitu. Bukan itu juga, itu caranya, bukan itu juga karena maksudnya ada. Ini tetap sembahyang, maksimal berusaha sembahyang, ya, berusaha sembahyang semaksimal mungkin. Tapi duit sidin bakulat kayak Pak di berangkas, ya, duit sidin bakulat di berangkas di bank ada rekening yang ditutup bank karena kalau ada ingat lagi di mana Anda bank miskin banyaknya duit, mendingan kita cari cara lagi supaya nantinya, ya, supaya jadi sedekah sidin juga, ujung-ujungnya jadi sedekah sidin. Tapi perlu diingatkan ini mazhabnya bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi yang sesuai dengan mazhab kita seperti tadi pian melihat keluarga pian garing atau mama pian garing seminggu, dia pian sembahyang adanya nih mengkhawatirkan nih sembahyangnya pian qadha akan sendiri, ya, pian qadha akan sendiri yang seminggu tadi. Itu sudah sesuai aja dengan kiasan yang ada di kitab ini atau mazhab kita pun memakai itu tadi. Adapun yang itu antisipasi yang sangat proteksi yang sangat yang sangat bagi yang berduit ya ada apa aja lah. Cuma jangan diakalani juga, kurang setuju juga dengan praktek hilah yang diakalani. Nah, hilah yang diakalani itu dihitung juga sidin sidin berapa mulai balik sampai 60 tahun sekian gram emas. Tapi kira dia juga apa ya bahasa kitanya diberiakan. Siapanya memberiakan pulang lawan orang lain, diberiakan pulang akhirnya kembali pulang lawan pemiliknya. Nah, kembali pulang. Nah, ini kurang setuju, ya, ada praktek di tempat kita yang kayak gitu hilahnya. Akhirnya kita yang be-6 atau be-7 tadi yang mempraktikkan hilah diberi duit bahasa pulang, emasnya tadi diambil pulang oleh ahli waris. Ya, ini kayak bulu mainan. Nanti kurang setuju, Bang. Ya, kurang setuju, Bang. Kalau bujur-bujur ambil mazhab Imam Abu Hanifah, itu bujuran diberiakan. Jadi
miskin di sekitaran pian, ya, atau sangat terbantu orang yang miskin di sekitaran pian gara-gara ada orang Sufi yang meninggal dunia, kemudian mempraktekkan satu pendapat dari mazhab Abu Hanifah, mengamankan ya sembahyang sidin mulai balik sampai meninggal dunia dibagi, dan itu otomatis kalau sidin diterima aja sembahyang sidin itu jadi sedekah yang masuk juga ke rekening si mayit tadi, yang ke rekening si mayit tadi. Memang redaksi hadisnya asal muasalnya ini, siapa yang ada berpuasa meninggal dan ada meninggal puasanya, maka yang berpuasa adalah walinya, ya, walinya yang berpuasa. Tapi tadi perkembangan fikihnya, walinya bila kadang mampu karena sibuk bisa aja meminta orang lain ya untuk puasakan dan memberi si wali bayar duit kepada orang yang mau mempuasakan, membayarkan qadaan si abahnya atau mamanya. Sehingga kiasannya sembahyang kayak itu juga kinalah itu kiasan ke fikih. Ya, kita hormati ulama-ulama kita bahari menginginkan agar si mayit atau orang yang meninggal dunia berdahulu daripada kita masih bisa kita bantu, ya, masih bisa kita bantu, ya kita bantu. Bukti kita tuh sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk sesama, yang apalagi dengan keluarga kita sendiri. Jangan dibiarkan sidin menanggung hutang sidin seorang aja, sedangkan harta sidin diambil, ya, warisan diambil, sedangkan qadaan sidin nggak dibiarkan. Nah, rumah sidin diambil, qadaan sidin seminggu aja nggak ada dibayari, kan kelewatan juga anaknya itu, ya, kelewatan juga ahli warisnya tadi. Ya, itu pikirnya kayak gitu tadi lah. Tapi kita berusaha kalau kita sakit, jadwal tadi kita sakit, untuk masalah sembahyang kita harus tetap bisa sembahyang semampu kita. Ya, kalau kita menjaga orang yang sakit, kita padahi masuk waktu sembahyang. Tetapi kita melihat presiden seminggu ada sembahyang ini meninggal, amannya jadi kita qadha akan. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Saya khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.